Bayangkan, Eropa beberapa abad silam, tahta dan altar berselimut emas, tapi di luar rakyat terpuruk. Agama yang seharusnya menjadi cahaya dijadikan perisai, diubah menjadi alat legitimasi untuk memeras, menganiaya, dan menghisap darah rakyat oleh raja-raja dan kaisar. Para pemuka agama dalam bayang-bayang kekuasaan seringkali tak berdaya atau bahkan menjadi bagian dari mesin penindas itu. Dari kegelapan inilah api perlawanan menyala. Dari kobaran api itu muncullah para filosof dan cendekiawan. Mereka bangkit dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengguncang. Reaksi mereka pun terbelah. Sebagian karena muak melihat wajah buruk agama yang terdistorsi, memilih untuk mengingkari eksistensi agama sama sekali. Yang lain masih percaya pada yang ilahi, namun menyerukan suatu pemisahan. Cukup sudah. Biarlah urusan ketuhanan tetap di langit dan urusan kemanusiaan kita urus di bumi. Dan mayoritas pun cenderung pada jalan tengah ini, sebuah kompromi besar. Bukan untuk memusnahkan agama, tapi untuk menyingkirkannya dari panggung politik, ekonomi, dan sosial. Lahirlah sebuah kesepakatan diam. Kita tidak akan memperdebatkan ada atau tidak adanya Tuhan. Itu bukan fokus kita. Fokus kita adalah agama harus dipisahkan dari kehidupan. Inilah anak kandung dari pergolakan itu, yaitu sekulerisme. Sebuah solusi untuk mendamaikan dua kubu yang bertikai, pemuka agama yang ingin mengatur segalanya dan para pemikir yang ingin membebaskan segalanya dari agama. Dari sinilah sekulerisme naik tahta. Ia bukan lagi sekedar gagasan, tapi menjadi akidah, keyakinan dasar berpikir masyarakat barat. Ia menjadi kaidah fikriyah, landasan pemikiran yang mendasari setiap sudut pandangan hidup. Bagaimana memandang alam semesta, manusia, dan kehidupan. Bagaimana menyelesaikan masalah-masalah duniawi. Sekularisme kemudian menjelma menjadi qiyadah fikriyah, kepemimpinan ideologi yang dibawa dan disebarkan barat ke seluruh penjuru dunia. Dan di atas panggung sekuler inilah aktor utamanya kemudian tampil yang bernama mabda kapitalisme. Secara formal, sekularisme mengakui agama. Ia mengakui ada pencipta, ada hari kebangkitan. Itu adalah pokok-pokok agama. Tapi pengakuan itu hanyalah pengakuan di ruang hampa, karena pada saat yang sama ia menyatakan urusan-urusan duniawi ini tidak ada hubungannya dengan sang pencipta ataupun kehidupan setelah mati. Agama ditempatkan hanya sebagai hubungan privat antara individu dan Tuhannya, bukan sebagai sumber hukum, nilai, atau solusi bagi persoalan kolektif. Jadi, di dalam rahim sekularisme, meski secara tersirat ada pemikiran tentang alam semesta dan manusia, hubungan itu terputus. Ibarat mengakui ada matahari, tapi memilih untuk hidup di gua yang gelap. Dunia dijalankan dengan logika yang terpisah, sama sekali dari pengakuan sang sumber cahaya. Dan berdasarkan konstruksi pemikiran inilah, kapitalisme lahir dan tumbuh sebagai sebuah mabda yang utuh. Sebuah ideologi dengan akidah sekuler sebagai pondasinya, dengan sistem ekonomi politik dan sosialnya yang khas. Ia berdiri setara dengan mabda-mabda lain yang ada di muka bumi ini. Demikianlah sebuah kelahiran yang bermula dari kepedihan, perlawanan, dan kompromi. Dari Eropa yang gelisah, lahirlah sebuah ide yang kemudian mendominasi dunia, sekularisme, dan anak kandungnya, kapitalisme.